Oke, selamat pagi dan selamat datang kepada rekan-rekan media di acara konferensi pers virtual peluncuran Allianz Easy Cover, proteksi asuransi dari rumah saja. Saya Novar, saya akan menemani rekan-rekan media pada acara hari ini. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat selalu ya. Sayang sekali mungkin kita belum bisa bertemu secara langsung karena ada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Namun saya yakin semangat teman-teman tidak berkurang ya untuk membagikan kabar baik yang akan kita sampaikan hari ini. Nah, sebelumnya saya perlu informasikan kembali bahwa kita menggunakan virtual presscon, sehingga apabila rekan-rekan media ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan melalui chat box yang terdapat tombol ikonnya di sisi kanan atas layar teman-teman. Jangan lupa untuk tuliskan nama lengkap, asal media, serta alamat email teman-teman, sehingga kita bisa follow up. Oke? Nah, sebelum kita mulai, saya juga ingin memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Jos Lowerier, Country Manager dan President Director Allianz Life Indonesia. Selain itu, juga telah hadir pembicara kita, Dr. Ginawati Juandi, Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia. Nah, selain Pak Yos dan Dr. Gina, juga hadir perwakilan dari manajemen Allianz Life Indonesia, yaitu Bapak Bianto Surojo, Chief of Partnership Distribution Officer Allianz Life Indonesia, dan juga ada Ibu Karin Zulkarnain, Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia. Untuk Pak Bianto dan Ibu Karin akan menemani kita di sesi tanya jawab nanti. Semoga tidak ada masalah, suara saya terdengar jelas ya bagi rekan-rekan media. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai acara. Saya ingin mengundang, I would like to invite Bapak Jos Lowerier, Country Manager and President Director Allianz Life Indonesia, to give the opening remark. Pak Jos. Mohon maaf rekan-rekan media, kami masih melakukan cek koneksi. Untuk yang pertama kita akan ada pembicara dulu pembukaan dari Pak Yos, kemudian nanti akan ada pembicara kedua Dr. Ginawati Juandi. Mungkin saya informasikan bahwa teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dari sekarang, nanti ada sesi Q&A. Namun apabila rekan-rekan media sudah ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan tuliskan di chat box yang tadi petunjuknya sudah disampaikan di awal ya. Mohon jangan lupa untuk tuliskan nama lengkap, alamat email dan juga asal media, karena nanti kita mungkin perlu follow up apabila pertanyaannya mungkin belum sempat dijawab di sesi kali ini. Oke, sambil saya tunggu. Oke, baik. Langsung saja teman-teman media, kita mulai acara ini dengan opening speech. I would like to invite Bapak Jos Lowerier, Country Manager and President Director Allianz Life Indonesia, to give an opening remark. Pak Yos. Terima kasih atas dukungan jurnalis kepada Allianz. Saya sangat senang berada di sini bersama Anda. Saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Saya mau bicara bahasa Indonesia, tapi saya masih belajar, jadi saya akan continue di English, okay? We all know that the COVID-19 pandemic has changed our way of lives really significantly, but it has also made us more aware of the importance of insurance and financial protection for our families. Since the beginning of this pandemic, Allianz Life Indonesia has given additional death benefits due to COVID-19. We've also waived the waiting periods for new policies, as well as have we provided
free online health consultation and pharmacy delivery for customers through our partner HelloDoc, an application. We remain very committed to serve our customers and provide them with excellent service in this difficult time, despite having to apply the physical distancing. We managed to do this because Allianz has developed numerous digital initiatives over the past few years as part of our digital transformation. Now, with the support from the OJK, Allianz is even more committed to provide insurance protection through an easy and trusted process by launching a new innovation today, Allianz Easy Cover. Through Allianz Easy Cover, Allianz partners will be able to provide all insurance solutions without having to meet physically. This is very important to ensure the safety and convenience of both our customers as well as the Allianz business partners. This new initiative is a part of various digital innovations that have been designed to give delightful experiences for our customers. We believe that Easy Cover will help customers to get the insurance cover that they need to protect their family's future, especially during this challenging time. My colleagues will explain more after this. Terima kasih, semoga Anda sehat selalu. Thank you. Okay, thank you Pak Yos for your opening remark. Jadi rekan-rekan media, seperti tadi disampaikan Pak Yos bahwa hari ini Allianz Indonesia secara resmi meluncurkan inovasi baru yang bernama Allianz Easy Cover. Jadi Allianz Easy Cover ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan asuransi dengan tatap muka secara digital. Tentunya ini sangat penting ya di tengah kondisi pandemi seperti sekarang di mana kita harus praktikkan physical distancing. Nah, pasti teman-teman pengen tahu lebih dalam nih mengenai apa sih sebenarnya Allianz Easy Cover, bagaimana prosesnya. Nah, untuk itu saya akan mengundang langsung pembicara kita yang berikutnya, yaitu Dr. Ginawati Juandi, Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia. Nah, beliau telah bergabung bersama Allianz selama lebih dari 20 tahun dan bertanggung jawab untuk kanal distribusi keagenan atau agency. Langsung kepada Dr. Gina, saya persilahkan. Silakan Dogin. Oke, terima kasih Noval. Selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Ya, pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan Indonesia khususnya sudah merubah banyak hal dalam hidup kita. Saat ini fokus utama setiap orang adalah kesehatan, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Saya akan memaparkan beberapa studi dan data survei mengenai keterkaitan antara kondisi pandemi COVID-19 dengan kebutuhan perlindungan asuransi. Seperti rekan-rekan lihat di slide, riset Nielsen yang dilakukan antara 6 sampai 17 Maret 2020 tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap konsumen Indonesia, ditemukan bahwa 35% dari konsumen Indonesia tertarik untuk lebih memperhatikan kesehatannya dan juga ingin menambah asuransi kesehatan. Di dalam survei tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 5% konsumen telah melakukan pembelian asuransi untuk pertama kalinya karena takut dengan COVID-19 ini. Jadi orang-orang yang 5% ini sebelumnya tidak pernah ada keinginan untuk membeli asuransi. Jadi ini adalah pertama kali masyarakat atau konsumen Indonesia membeli polis yang pertama. Dan 40% konsumen diperkirakan akan melakukan pembelian asuransi kembali dalam 12 bulan berikutnya. Nah, selain Nielsen, juga ada studi dari Kantar Indonesia Integrated dengan COVID-19, di mana menunjukkan bahwa 43%
masyarakat Indonesia menjadi lebih proaktif dan menyadari pentingnya perencanaan keuangan, dan sebanyak 25% masyarakat Indonesia mengkhawatirkan kondisi kesehatan mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu saja ini menimbulkan suatu demand atau kebutuhan dari masyarakat Indonesia akan pentingnya proteksi bagi dirinya dan keluarganya. Sementara Max Plus Inc. pada acara Industri Roundtable di bulan Maret 2020 menunjukkan bahwa 9 dari 10 nasabah asuransi yang sudah mempunyai polis mencari tahu apakah polis saya ini melindungi dari COVID-19 bila itu terjadi. Oke. Nah, sementara dari hasil studi itu, studi tadi, kita bisa melihat bahwa ada demand atau kebutuhan terhadap proteksi dari masyarakat Indonesia. Namun, gara-gara COVID ini juga terjadi kendala ketika misalnya si klien ingin membeli polis, tetapi ada pembatasan seperti social distancing dan PSBB yang menjadi penyekat antara tenaga pemasar dan calon nasabah. Biasanya sebelum zaman COVID, ketika calon nasabah ingin membeli polis atau membeli proteksi, biasanya agen mendatangi atau tenaga pemasar mendatangi calon nasabah, entah itu ketemu di kafe atau di rumah atau di kantornya untuk bisa saling konsultasi. Calon nasabah bisa berkonsultasi dengan agennya dan agen akan menjelaskan kepada nasabah kebutuhannya, produknya, seperti itu. Namun di zaman normal, di zamannya sekarang, tidak mungkin itu bisa dilakukan, kecuali baik agen atau nasabah bersedia bertemu di saat COVID-19 ini terjadi. Terus jadinya gimana? Kan jadi sulit untuk bisa mendapatkan proteksi. Namun, sejalan dengan dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyesuaian teknik pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, disingkat PAID, bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah, Allianz Life Indonesia meluncurkan Allianz Easy Cover yang untuk memastikan agar tenaga pemasar kami dapat tetap memberikan solusi perlindungan dan melayani nasabah di tengah pandemi COVID ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan ya, sebelum COVID, bila terjadi interaksi antara calon nasabah dengan tenaga pemasar kami ditemukan bertemu secara fisik, ya, entah di kafe, di restoran, di kantor. Nah, di zaman sekarang, di zaman new normal, hal itu agak sulit dilakukan. Makanya Allianz datang dengan solusi Easy Cover, di mana sebetulnya proses interaksi antara calon nasabah dengan agen sama saja tatap muka, tapi tatap mukanya tidak dilakukan secara physically, misalnya ketemu di kafe atau di restoran atau di kantor, tetapi interaksi antara calon nasabah dengan tenaga pemasar dilakukan secara digital online. Oke, semua prosesnya sama, di mana tenaga pemasar harus melakukan informasi, melakukan mencari kebutuhan dari nasabah, kemudian menjelaskan produk yang akan dibeli, menjelaskan manfaatnya, apa itu resikonya, semua dilakukan secara digital dan online. Bila kemudian telah terjadi kesepakatan antara calon nasabah dengan agen asuransi, produk mana yang dibeli, dilakukan secara online dan secara video call. Kemudian setelah dilakukan video call, kemudian beralih ke digital sales digital yang di Allianz disebut Allianz Discover.
Semua dilakukan prosesnya, tanda tangannya, konfirmasinya dilakukan secara digital. Setelah semua selesai, klien mengerti produk yang dibeli, manfaat yang dibeli, kemudian juga melakukan konfirmasi secara video call, kemudian tanda tangan secara digital. Selanjutnya akan diproses di kantor pusat kalian, kemudian customer selanjutnya hanya tinggal menunggu e-polisnya saja yang juga dikirimkan secara digital. Jadi sebetulnya mudah sekali dengan Easy Cover ini, nasabah bisa mendapatkan proteksi tanpa harus bertemu secara fisik dengan customer, cukup di rumah saja melalui media video call. Kemudian agent asuransi juga tidak perlu bertemu secara fisik dengan customer, cukup di rumah bisa menjelaskan kepada customer sehingga perlindungan yang diinginkan oleh customer dapat berlangsung dengan mudah, aman, cepat, tidak perlu bermacet-macet ria. Semuanya bisa dilakukan secara online tanpa mengurangi esensi dari proses yang dilakukan secara ketemu secara fisik. Kedepannya, kami percaya bahwa dengan Easy Cover ini akan membantu baik tenaga pemasar dalam melakukan proses konsultasi dengan nasabah terkait kebutuhan proteksi asuransi di new normal sesuai dengan prediksi dan hasil studi dari Nielsen yang tadi saya paparkan, di mana customer terus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap asuransi jiwa dan kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dr. Gina atas penjelasannya, pemaparannya mengenai Allianz Easy Cover. Jadi sudah semakin jelas ya rekan-rekan media bahwa Allianz di tengah pandemi ini tentunya kebutuhan asuransi dari masyarakat semakin meningkat ya, seperti Dr. Gina sampaikan dari berbagai hasil riset bahwa nasabah ingin memiliki proteksi asuransi. Namun tentunya di tengah pandemi ini ada hambatan untuk bertemu secara fisik. Nah, karena itu Allianz mengeluarkan Allianz Easy Cover yang bisa membantu nasabah mendapatkan perlindungan asuransi, khususnya asuransi jiwa unit link dan kesehatan secara mudah di tengah pandemi ini. Dan tadi juga Dogin sempat jelaskan ya Dok ya bahwa prosesnya semua online. Jadi mau nasabah maupun mitra bisnis, tenaga pemasar itu bisa tetap aman, nyaman, mudah tanpa harus macet-macet atau bertemu secara fisik untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari Allianz. Proteksi dari rumah saja. Itu mungkin sesuai judulnya hari ini. Dan saya yakin rekan-rekan media udah banyak pertanyaan nih tentang Allianz Easy Cover setelah tadi dengar dari Dogin. Saya persilahkan bagi rekan-rekan media seperti tadi disebutkan, tuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat box. Jangan lupa tuliskan nama, media, serta alamat emailnya. Kita akan langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Oke. Dan tadi seperti dijelaskan di awal, selain Bapak Yos dan juga Dr. Gina akan hadir juga di sesi tanya jawab ini. Bergabung bersama kita yang pertama adalah Bapak Bianto Surojo, Chief of Partnership Distribution Officer Allianz Life Indonesia, dan juga hadir Ibu Karin Zulkarnain, Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia. Baik, saya persilahkan rekan-rekan media masukkan pertanyaannya sambil saya cek kira-kira yang sudah masuk. Oke, sudah ada nampaknya. Oh, pertanyaan pertama. Oh, ini buat Pak Yos. Pak Yos, the first question is for you, Pak. Okay, I'll read it out. So the question is, what is your expected sales target from this new process? So what is your expected sales target from this Allianz Easy Cover, Pak Yos? Okay. So we do not have a specific sales target for Allianz Easy Cover because it's a process.
It's a process to sell remotely, and what we want is to provide our sales partners in either channel, in every channel, the opportunity to, if customers and our partners cannot meet physically because of the current restrictions, that they have a way to actually be advised and to be serviced, and that they can purchase insurance products via this remote selling process, Allianz EasyCover. So we don't have a specific target on this. We expect that a certain percentage of sales will go through this, but since we are launching it today, we don't know how much that will be. It also will depend on the immediate future of the restrictions in Indonesia. Okay, thank you Pak Yos for your answer. Jadi rekan-rekan media tadi pertanyaannya sebenarnya berapa sih targetnya dari proses baru ini, dan seperti Pak Yos sampaikan, karena ini sebuah proses seperti tidak ada target tertentu, namun tujuannya adalah mendukung mitra bisnis atau tenaga pemasar Allianz dalam membantu nasabah mendapatkan proteksi di tengah adanya PSBB dan juga physical distancing. Jadi seperti itu. Oke, saya langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, sudah masuk lagi, sebentar. Baik, pertanyaan kedua ini untuk Ibu Karin. Oke, Ibu Karin, bagaimana strategi Allianz dalam meretain atau mempertahankan loyalitas nasabah di masa pandemi ini? Silakan Ibu Karin untuk pertanyaan ini, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat pagi rekan-rekan media. Sayang sekali kita hanya bisa ketemu secara virtual pagi ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Untuk menanggapi pertanyaannya, bagaimana Allianz menjaga loyalitas nasabah, yang penting kami lakukan di Allianz itu adalah yang pertama menjaga komunikasi. Karena tadi seperti dipresentasikan rekan saya Dr. Gina, mayoritas nasabah asuransi sekarang ini mencari informasi. Jadi yang kami lakukan di Allianz adalah memberikan informasi tersebut. Yang pertama, kita iklankan bahwa Allianz memberikan tambahan COVID benefit sejak bulan Maret, kita iklankan di TV. Itu salah satu bentuk sosialisasi kami kepada nasabah kami, dan juga melalui tenaga pemasar kami seluruh Indonesia juga menginformasikan kepada nasabah. Yang kedua itu adalah agar nasabah tahu persis benefit yang dimiliki dan manfaat yang penting dimiliki di masa COVID ini. Karena kalau sampai polisnya itu tidak aktif, nanti nggak bisa klaim. Jadi informasi seperti ini penting sekali untuk diedukasikan kembali kepada nasabah. Malah yang kita lakukan itu adalah penambah informasi kepada nasabah supaya kita bisa review bersama-sama dengan tenaga pemasar kami, apa sih yang sudah dimiliki polis-polisnya, cukup atau enggak. Karena banyak nasabah juga yang sudah memiliki polis, tapi sudah lama tidak direview. Jadi mungkin nasabah memiliki polis asuransi jiwa, tapi belum punya asuransi kesehatan. Sedangkan asuransi kesehatan kan penting di masa COVID seperti ini. Jadi kami lakukan banyak acara virtual melalui virtual video conference seperti ini. Kita buatkan acara-acara di mana nasabah kami bisa ikut bergabung dan mendapatkan informasi yang memang relevan dan dibutuhkan di saat ini. Bagi nasabah kami yang lainnya juga ada yang berpikir bahwa ya saya punya polis, tapi saya nggak perlu amat, saya nggak pernah klaim. Banyak nasabah yang berpikir seperti itu. Nah, untuk itu di Allianz kita membuatkan juga berbagai pelayanan yang kami rasa itu cukup relevan di masa pandemi seperti ini. Contohnya tadi Pak Yos juga sudah sampaikan di awal bahwa kami memberikan layanan konsultasi dokter gratis. Banyak mungkin yang perlu konsultasi untuk dokter, untuk berbagai kebutuhan kesehatan, tapi saat ini mungkin khawatir untuk harus datang ke klinik atau ke rumah sakit. Karena itu kita siapkan pelayanan seperti ini agar bisa diakses langsung dari rumah dan kita gratiskan pelayanan seperti ini. Nah, harapan kita dengan mendapatkan berbagai layanan yang memang sangat relevan saat ini, membuat nasabah semakin loyal terhadap Allianz dan bisa merasakan manfaat asuransi tanpa perlu sakit. Justru kita berharap nasabah kita bisa sehat selalu dan kita sama-sama bisa melalui pandemi ini dengan aman ya.
Dan bagi nasabah kita yang mulai bosan di rumah, karena kita harus tetap di rumah ya, udah 3 bulan ya kita di rumah, kan banyak yang sudah mulai gelisah dan ingin keluar rumah karena butuh hiburan. Nah, Allianz mengajak publik, jadi bukan hanya nasabah, tapi malah publik, untuk bisa bersama-sama olahraga bareng dari rumah masing-masing. Kita siapkan instruktur olahraga, dan kita sama-sama dari rumah masing-masing olahraga bersama. Kita harapkan justru dari situ sama-sama kita bisa sehat, dan kita juga bersenang-senang, jadi nggak bosan di rumah. Jadi begitu banyak ya yang Allianz sudah persembahkan bagi nasabah maupun publik. Bagi yang ingin tahu lebih lanjut mengenai acara-acara tersebut, bisa follow Instagram Allianz di @allianz-indonesia, dan di sana selalu kita update acara-acara kita. Mudah-mudahan itu menjawab ya pertanyaannya. Saya kembalikan kembali ke Novar. Oke, thank you Bu Karin, sangat jelas sekali dan lengkap sekali. Jadi tadi Allianz sudah banyak sekali ya melakukan sosialisasi mengenai benefit yang Allianz berikan dan juga berbagai inisiatif yang membantu nasabah di tengah masa pandemi ini. Oke, langsung saya ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah masuk. Berikutnya untuk Dr. Gina, untuk Dogin, saya bacakan ya Dok. Dr. Gina, di tengah kondisi seperti sekarang ini, bagaimana dengan kinerja agensi Allianz, Dok? Di tengah kondisi seperti sekarang ini, bagaimana dengan kondisi kinerja agensi Allianz? Silakan, Dogin. Pertanyaannya, tentu saja tenaga pemasar kami tetap membantu masyarakat di masa sulit ini dengan memperluas dan memperdalam pemahaman asuransi di Indonesia mengenai pentingnya perlindungan kesehatan dan finansial. Seperti tadi yang saya paparkan melalui riset Nielsen, juga ada kebutuhan sebetulnya yang mendesak dari konsumen Indonesia untuk mendapatkan perlindungan di zaman situasi yang sulit ini. Tentu saja kami semua dan tenaga pemasar happy dengan yang diberikan oleh penyesuaian oleh OJK dalam hal pemasaran produk asuransi unit link melalui interaksi secara digital. Dan ini tentunya akan sangat membantu baik tenaga pemasar kita dalam berinteraksi dengan nasabah, juga untuk nasabah sendiri untuk mendapatkan perlindungan yang sangat mudah, aman, dan cepat. Oke, thank you Dr. Gina. Jadi memang di masa pandemi seperti ini, tadi seperti dokter juga sampaikan ya, awareness nasabah, masyarakat untuk dapat proteksi sangat penting ya Dok ya, meningkat, dan tentunya Allianz sangat mendukung kebijakan OJK yang baru ini tentang pemasaran PID, pemasaran produk unit link. Dengan digital face to face bisa mengatasi segala tantangan physical distancing jika nasabah bisa tetap mendapatkan proteksi. Tentunya dibantu dengan mitra bisnis kita, para tenaga pemasar. Oke, sekarang saya masuk untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama ini. Ini pas sekali untuk Pak Bianto. Saya bacakan ya Pak Bianto. Bagaimanakah strategi Allianz dengan bank partner Pak di masa pandemi ini? Jadi strategi kita dengan bank partner di masa pandemi. Silakan Pak Bianto. Makasih Novar. Sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan wartawan. Selamat pagi dan selamat datang pada acara konferensi pers kami hari ini. Kami di Allianz merupakan salah satu pemain bank insurance terbesar di market, dan kami ada beberapa partner eksklusif ya, seperti HSBC, Maybank, QNB, dan BTPN. Mereka adalah partner-partner eksklusif kami. Saat ini dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, kami mempunyai strategi yang sangat berfokus kepada nasabah kita, di mana kami berusaha ada dan menjadi bagian dari nasabah, karena pada saat situasi seperti ini sangat menyulitkan buat nasabah dalam berbagai hal, seperti kebutuhan terhadap produk asuransi yang meningkat ya, juga curiosity nasabah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan produk, seperti kalau unit link ini adalah sisi investasinya, dan juga curiosity juga terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Sehingga strategi kami berfokus pada hal semacam itu. Tadi seperti Bu Karin udah jelaskan, beberapa hal yang kami lakukan adalah kami melakukan adjustment dan tambahan-tambahan manfaat terhadap produk kami. Itu kami lakukan. Terus yang kedua juga ada beberapa peluncuran produk
yang kami lakukan ya, seperti dalam 3 minggu yang lalu kami juga distribusikan kepada rekan-rekan jurnalis juga. Tidak lupa juga kami lakukan banyak sekali edukasi di market ya, dalam bentuk webinar-webinar mengenai produk-produk proteksi, investasi, maupun juga mengenai kesehatan itu sendiri. Totalnya di bulan April dan Mei mungkin kami sudah melakukan webinar dengan berbagai topik tersebut, kira-kira kepada nasabah bank itu mungkin mencapai 70-80 webinar. Jadi jumlahnya sangat intensif. Nah, dan yang paling penting berikutnya lagi adalah solusi yang baru kami luncurkan hari ini. Ini kami juga bekerja sama dengan para bank partner tersebut, adalah solusi dengan menggunakan easy cover. Nah, easy cover ini menjawab tantangan yang saat ini kami temukan di lapangan, yaitu nasabah mempunyai kebutuhan asuransi yang meningkat, tetapi di sisi lain mau ketemu dengan orang lain itu juga ada reluctance ya dari para nasabah kita, karena bertemu kan artinya ada satu risiko transmisi kan. Beberapa nasabah walaupun PSBB sudah dibuka seperti hari ini kan tidak nyaman juga gitu. Sehingga kami keluarkan solusi yang easy cover ini dengan harapan nasabah bisa mendapatkan kebutuhannya dan kami bisa menyediakan untuk nasabah yang tidak comfortable untuk temu muka, sehingga nasabah tetap bisa membeli produk-produk asuransi. Dan kami yakin ini akan mendapatkan sambutan yang baik juga dari para nasabah kami, karena kami juga lihat nih di masyarakat kita, bahkan hal-hal seperti arisan dan reuni pun mereka kan juga sudah pakai media-media digital seperti yang kami lakukan pada easy cover ini. Jadi kami harapkan easy cover ini benar-benar melengkapi solusi yang kami berikan kepada para nasabah kita. Terima kasih, Novar. Baik, terima kasih Pak Bianto atas jawabannya. Cukup jelas ya Pak, rekan media, atas tadi penjelasan dari Pak Bianto, dan luar biasa sekali ya, tadi Pak Bianto menjelaskan sudah banyak sekali aktivitas yang dilakukan dari kanal distribusi bank insurance kepada nasabahnya untuk membantu nasabah di tengah masa pandemi ini, baik dari sisi awareness maupun dari sisi produk coverage dengan ada peluncuran produk baru. Nah, berikut akhir dari sesi pertama. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ingin ingatkan lagi bagi rekan-rekan media, mohon jangan lupa untuk tuliskan selain nama dan juga asal media, email rekan-rekan, karena nanti untuk pertanyaan yang mungkin tidak sempat terjawab atau pertanyaan-pertanyaan yang serupa, kami akan jawab secara tertulis melalui email di akhir acara. Oke, jadi saya silakan, saya undang lagi rekan-rekan media untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya kepada para pembicara kita hari ini. Oke. Nampaknya sudah ada pertanyaan lagi. Kita masuk ke sesi kedua untuk pertanyaan. Oke, baik. Pertanyaan ini untuk Pak Yos lagi. So Pak Yos, another question for you, Pak, from one of the journalists. So I will translate to English ya, Pak. So what is the management response to this new OJK regulation? Will it continue to support the sales, and how does your company, Allianz, prepare this new method in terms of infrastructure and also technology support? Okay, Pak Yos. Yeah, thank you for the question. Yes, we are very happy and supportive of the OJK new regulation set. We believe that this will truly support sales for the whole industry and help Indonesians be protected more, despite the fact that we now have a period of social distancing. And as my colleague Dr. Gina explained, we have a process in place that makes it very convenient to purchase all kinds of insurance products, including unit-linked, to be protected, to be insured, with the convenience of just being at home and doing it completely virtually. So we are very happy with the OJK direction set. We are very supportive of it. We have the infrastructure, we have the technology in place, as we want to be a front runner and remain a front runner in terms of innovation. And we have it in place. And Allianz Easy Cover provides exactly the convenience that people need to
insure themselves and protect themselves by just staying at home and meeting the insurance agent or the bank representative virtually. Terima kasih. Oke, thank you Pak Yos for that. Jadi rekan-rekan media tadi bagaimana Allianz pandangan terhadap kebijakan ini, tentunya Allianz sangat mendukung ya kebijakan OJK ini, karena ini membantu bukan hanya nasabah tapi juga mitra bisnis untuk mendapatkan proteksi yang bisa dilakukan di rumah. Jadi sama-sama di rumah, tenaga pemesan di rumah, calon nasabah di rumah, dan tentunya proses ini sangat mudah dan tersedia untuk semua proteksi asuransi Allianz, khususnya asuransi unit link. Oke. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah masuk lagi, sebentar. Oke, baik. Pertanyaan ini untuk Pak Bianto ya, Pak. Oke, Pak Bianto, apakah Allianz mengantisipasi pemasaran melalui kanal digital akan terus tumbuh ke depannya pasca era pandemi? Jadi, apakah pemasaran melalui kanal digital akan terus tumbuh ke depan setelah pandemi ini, Pak? Silakan Pak Bianto. Iya, terima kasih Nova. Sebenarnya untuk strategi digital ini buat Allianz bukan merupakan satu hal yang baru ya. Kita dalam 2-3 tahun terakhir merupakan salah satu pemain asuransi yang sangat mengedepankan solusi-solusi digital ya. Bukan hanya dalam proses penjualan saja, tetapi juga dalam klaim proses dan proses-proses lainnya, internal proses, straight through, itu semuanya kita jalankan. Sehingga ini merupakan strategi jangka panjang kita. Nah, strategi ini juga akan evolve sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu gitu. Kayak pre-COVID-19 dengan COVID-19, post-COVID-19 tentu saja itu akan selalu kita sesuaikan. Nah, seperti pada saat COVID-19 ini kan kita tambahkan lagi elemen penjualan dengan menggunakan easy cover ini. Tentu saja nanti setelah era pandemi COVID-19 selesai, ya kita akan terus tingkatkan lagi untuk menjangkau nasabah-nasabah kita secara digital ya, baik itu melalui kanal agensi, melalui kanal bank, maupun melalui kanal-kanal digital kami yang ada gitu. Jadi ini kami percaya bahwa elemen strategi kami di digital ini akan menjadi semakin penting di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bianto atas penjelasannya. Oke, teman-teman media silakan tuliskan lagi pertanyaannya. Kami masih menerima beberapa, namun ada yang masih belum menuliskan secara lengkap email atau nama medianya. Kami mohon bantuannya karena untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, kami akan follow up setelah sesi ini. Oke, pertanyaan berikutnya sudah masuk lagi, ini untuk Ibu Karin ya Bu. Bu Karin, apakah apakah easy cover ini masuk kategori unit link? Kalau iya, apakah bisa mendorong kinerja unit link yang sempat terganggu akibat pandemi sejak Maret lalu, Bu? Lalu bagaimana kinerja terakhir dari produk unit link di Allianz Life? Gitu, Bu. Silakan Ibu Karin. Oke, baik. Terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan dari Mas Argan ya, dari Bisnis Indonesia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul, Mas Argun. Jadi easy cover ini bukan produk baru, tapi ini merupakan proses untuk pemasaran produk-produk unit link. Jadi sebelumnya produk-produk yang dikaitkan dengan investasi itu hanya bisa dijual secara tatap muka. Nah, dengan adanya PSBB ini, itu kan jadi kendala. Seperti rekan saya tadi, Dr. Gina sudah sampaikan di awal acara. Karena kita semua mementingkan keamanan bagi tenaga pemasaran kami juga ingin publik juga tetap bisa berada di rumah, supaya mengurangi risiko pemaparan COVID. Karena itu kami menunggu-nunggu, dan akhirnya ketika OJK mengeluarkan regulasi yang terbaru ini, inilah yang segera kita wujudkan menjadi easy cover. Jadi easy cover ini membantu pemasaran produk-produk unit link yang ada. Jadi tidak perlu lagi ketemu kontak fisik secara langsung, tapi bisa disampaikan melalui digital face-to-face, seperti yang kita lakukan sekarang untuk press conference ini. Nah, jadi ini bukan produk baru, tapi proses yang baru untuk produk yang sudah ada, yaitu produk-produk unit link.
Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yos bahwa dengan adanya proses yang baru ini, kita berharap memudahkan tenaga pemasaran Allianz, baik para agen maupun tenaga pemasar kami yang ada di cabang-cabang bank rekanan kami, untuk memudahkan menawarkan produk-produk solusi proteksi seperti ini. Apakah ini akan impact terhadap kondisi penjualan produk-produk Allianz? Nah, tentunya kita berharap dengan diberikan kemudahan ini, nasabah yang memang memerlukan asuransi jadi tidak ragu-ragu lagi, karena kan butuh asuransi, kan kita lagi khawatir terhadap biaya terhadap perawatan kesehatan. Nah, sekarang kita bawakan solusinya ini, jadi tenaga pemasar tidak perlu khawatir, bagi calon nasabah juga tidak perlu khawatir lagi. Nah, bagaimana dengan penjualan unit link itu sendiri? Sampai dengan kuartal pertama tahun ini, unit link itu menjadi dominasi kalau di Allianz. Sekitar 93% premi kita itu dari produk unit link. Jadi tentunya sangat penting ya untuk kita siapkan solusi seperti ini karena memang demand dari calon nasabah itu tetap konsisten di produk-produk unit link. Jadi harapan kita ini bisa mendukung pertumbuhan bisnis ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Novar. Oke, makasih Bu Karin, jelas sekali jawabannya. Udah cukup sepertinya Mas Argun ya dari Bu Karin penjelasan. Nah, masih ada lagi nih pertanyaannya cukup banyak, mungkin Mas, tapi karena waktu mungkin kita masih bisa. Baik, sekarang saya akan pertanyaan untuk Pak Bianto ya Pak. Oke, Pak Bianto, bagaimana jika ada nasabah yang tidak ingin melakukan lewat digital, mungkin maksud tidak ingin membeli lewat digital ya? Apakah ada solusi lain dari Allianz? Kalau ada, apa saja standar yang harus dipenuhi oleh nasabah dan tenaga pemasar? Cukup jelas ya Pak pertanyaannya Pak ya? Iya, cukup jelas Pak Nova. Terima kasih. Kalau nggak salah pertanyaan ini dari Bu Eva ya? Dari Bu Eva, betul Pak, silakan Pak. Saya ingin memberikan salam buat Bu Eva. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa ini pertanyaan bagus. Jadi easy cover ini merupakan salah satu solusi buat kami untuk nasabah yang memang berkeberatan bertatap muka sih. Tetapi kalaupun ada nasabah yang memang menginginkan bertatap muka, itu tetap bisa dilakukan. Tetapi solusi digital kami ini kan bukan hanya easy cover aja, tetapi misalnya ketika kita dalam melakukan proses penjualan ya, kita bisa berkomunikasi dulu melalui media elektronik kan, jadi nanti ketemunya udah nggak lama lagi. Tapi itu pun kami juga mempunyai protokol kesehatan yang kami jaga juga, seperti yang disampaikan pemerintah ya, mesti pakai masker, mesti mengikuti petunjuk hygiene yang lainnya juga gitu. Nah, itu kira-kira yang kami tetap lakukan saat ini. Jadi tetap saja tergantung nasabahnya. Tapi kami percaya dengan easy cover ini sebenarnya ini akan menjawab kebutuhan banyak nasabah kami sih, karena saat ini banyak nasabah yang aware mengenai masalah kesehatan ini, sehingga ini akan sangat membantu ya. Itu penjelasan dari saya Bu Eva. Oke, baik, terima kasih Pak Bianto atas penjelasannya, cukup jelas sekali. Mungkin untuk Ibu Eva, semoga sudah cukup ya Bu. Nah, sekarang adakah satu pertanyaan lagi? Sebentar ya, kami cek. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab ini. Ini untuk Dr. Gina. Dr. Gina, pertanyaan sebenarnya simpel aja Dok. Apa sih kelebihan easy cover ini sebenarnya? Apa sih kelebihan easy cover Dok? Nah, silakan Dr. Gina. Oke, terima kasih Nova. Ya, kelebihan easy cover ini adalah ya seperti tadi Pak Bianto bilang bahwa Allianz itu sudah melakukan inovasi-inovasi digital, dan ini adalah merupakan inovasi terbaru, proses terbaru untuk memudahkan para nasabah dan agent kami untuk memasarkan produk unit link. Sehingga seperti tadi saya sampaikan, kelebihannya adalah yaitu sangat mudah, baik nasabah ataupun tenaga pemasar bisa melakukan proses interaksi penjualan dari rumah saja. Sangat mudah, tidak perlu macet, cepat, dan aman.
karena masing-masing bisa beraksi melalui digital di rumah masing-masing dan dengan mudahnya mendapatkan perlindungan asuransi yang diinginkan oleh nasabah. Jadi sangat simpel, mudah, aman, dan cepat. Oke, baik dok, sangat jelas ya. Jadi memang inovasi baru ini sebuah proses ya dok ya. Kita tekankan lagi bahwa ini sebuah proses yang diluncurkan, dibuat inovasi untuk nasabah dan mitra bisnis sehingga nasabah dapat mendapatkan proteksi dari Allianz khususnya untuk produk unit link secara mudah, secara aman dari rumah aja. Seperti judul kita hari ini, proteksi asuransi dari rumah aja. Dan tentunya walaupun mungkin beberapa daerah sudah mulai melonggarkan, kita masih banyak yang harus kerja dari rumah, belajar dari rumah, atau bahkan olahraga dari rumah. Jadi Allianz Easy Cover tentunya mendukung upaya ini buat mendapatkan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Baik, dengan demikian sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum dapat kami jawab pada sesi kali ini. Namun jangan khawatir, pertanyaan teman-teman akan kami balas melalui email. Jadi mohon jangan lupa dituliskan tadi emailnya. Apabila rekan-rekan media juga masih memiliki pertanyaan lain, silakan tuliskan di chat box atau juga bisa email langsung ke allianzindonesia@allianz.co.id. Saya ulangi, Allianz Indonesia disambung semua, allianzindonesia@allianz.co.id. Nah, selain itu untuk siaran pers bagi yang belum menerima dan juga informasi mengenai flow Allianz Easy Cover serta juga video testimoni nasabah dari nasabah Allianz yang sudah merasakan manfaat tambahan dari Allianz untuk COVID-19 juga akan kami kirimkan ke rekan-rekan media sebagai referensi. Semoga rekan-rekan dengan melihat semua materi yang kami berikan mendapatkan inspirasi atau bisa menuliskan tentang inisiatif baru ini. Baik, sekarang kita tiba di penghujung acara. Semoga dengan diluncurkannya Allianz Easy Cover ini, masyarakat akan semakin mudah mendapatkan proteksi pelindungan asuransi dari Allianz di tengah pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara kita hari ini. I would like to thank all the speakers today, Pak Yos, Dr. Gina, Pak Bianto, dan juga Ibu Karin. Dan tentunya terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam preskon virtual Allianz kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Untuk itu kami juga mohon bantuan rekan-rekan untuk mengisi survei acara yang sudah ada ditampil di layar, QR code dan linknya. Mohon bantuannya untuk mengisi untuk perbaikan kami di masa mendatang. Baik, saya Novar, saya undur diri dan sampai jumpa di acara Allianz Indonesia berikutnya. Stay healthy and stay safe. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mulai ya.